Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bergabung kembali pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 4. Adapun materi kita pada pertemuan ini adalah sikap terpuji, pantang menyerah. Nah, sebelum itu mari kita terlebih dahulu membaca doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, terlebih dahulu kita membahas mengenai pengertian pantang menyerah. Apa sih arti pantang menyerah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantang artinya adalah sengaja dihindari atau tidak mau. Itu berarti dia menghindari atau tidak mau melakukan hal tersebut. Sedangkan menyerah artinya adalah pasrah atau mengaku kalah. Jadi, dia sudah pasrah atau tidak mau berusaha lagi untuk mendapatkan yang diharapkan. Nah, itu berarti pantang menyerah bisa diartikan dengan tidak mau menyerah atau tidak mau pasrah dan tidak mau mengaku kalah atau tidak mau mengaku tidak bisa. Mengenai sikap ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'asu min ruhillah innahu la yai'asu min ruhillahi illal qaumul kafirun. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama ada gambar seorang anak yang menyeberangi sungai. Anak tersebut berangkat sekolah dengan menyeberangi sungai. Nah, sedangkan jembatan yang dilaluinya ini hanya ada sebilah bambu, kemudian berpegang erat pada seutas tali. Ini menunjukkan bahwa anak tersebut walaupun melewati jalan yang sulit, tetap dia berangkat sekolah untuk menuntut ilmu. Maka ini merupakan bentuk dari sikap pantang menyerah. Kemudian gambar yang kedua, ini merupakan anak yang belajar. Sebagai pelajar, sebagai siswa, kita harus rajin belajar. Karena kunci kesuksesan adalah belajar sepanjang hayat. Jadi untuk mencapai cita-cita, anak-anak harus giat belajar dan pantang menyerah. Pantang menyerah adalah sebuah sikap yang tidak mudah putus asa dalam melakukan segala hal. Dan sikap pantang menyerah ini selalu dibarengi dengan perasaan yang optimis. Optimis itu artinya perasaan bahwa kita akan berhasil dan mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Jadi orang yang pantang menyerah itu tidak mudah putus asa. Dia selalu mampu bangkit dari keterpurukan. Anak-anak, pernahkah kamu bayangkan jika harus berangkat ke sekolah dengan menyeberangi sungai melalui jembatan yang hanya berdiri dari beberapa titian bambu? Pernahkah kamu berputus asa ketika mengerjakan tugas sekolah yang sulit? Anak-anak harus punya sikap, punya karakter, yaitu pantang menyerah. Jadi anak-anak harus menjadi anak yang berani, gigih, tidak boleh menyerah. Ketika menghadapi kesulitan apapun, maka anak-anak harus menghadapinya, menjalaninya, supaya anak-anak meraih kesuksesan. Nah, bagaimana kita untuk menumbuhkan sikap pantang menyerah ini? Yang pertama adalah kita harus tetap optimis. Jadi kita harus
selalu memandang bahwa kita akan berhasil ya. Jangan menyerah. Nah, yang kedua, jaga perasaan dan emosi. Jadi jangan kita larut dalam emosi. Kalau punya masalah jangan larut dalam kesedihan ya. Nah, kita jaga perasaan kita jaga emosi kita agar emosi tersebut bisa bangkit justru menjadi emosi yang kuat ya. Jadi semangat. Yang ketiga, segera bertindak dengan perbuatan. Jadi jangan hanya dipikirkan saja, apalagi hanya jadi perenungan saja ya, jadi bahan untuk bersedih, jangan. Tetapi kita harus segera bertindak melalui perbuatan yang nyata ya. Dan yang keempat, percaya dengan kemampuan diri sendiri. Jadi kita harus yakin bahwa Allah sudah memberikan segala potensi ke dalam diri kita dan kita mampu melakukan. Jadi semua hal di dunia ini sudah memiliki kadarnya masing-masing ya. Dan Allah sudah mengetahui kemampuan kita. Karena itu kita diberikan masalah tersebut. Yang kelima, lihat tujuan dan masa depan. Jadi kita harus selalu melihat ke depan. Kita harus selalu melihat masa depan kita ya. Jadi itu akan membuat kita lebih terjaga semangatnya. Kemudian yang keenam, hadapi tantangan dengan berani ya. Kita harus berani, kita harus kuat. Dan kita harus mampu menghadapi tantangan tersebut. Nah, yang ketujuh, jangan takut gagal ya. Kita coba, kalau misalkan tidak berhasil, kita coba lagi. Kalau misalkan masih tidak berhasil, kita coba lagi. Kalau masih tidak berhasil, kita coba lagi sampai berhasil. Jadi jangan pernah takut gagal. Setiap kesalahan yang kita buat, itu akan membuat diri kita lebih berani dan lebih mampu ya. Nah, coba diperhatikan nih gambarnya. Bukti sikap pantang menyerah adalah yang pertama, kita selalu tetap semangat dalam mengerjakan tugas sekolah. Nah, itu salah satu contohnya ya. Kemudian yang kedua, suka bekerja, tidak boleh berdiam diri. Jadi kita tidak boleh hanya berdiam diri saja, merenungi nasib, jangan. Tetapi kita harus bekerja, bertindak ya, jangan hanya dipikirkan saja. Sikap pantang menyerah harus dimiliki segenap umat Islam. Sikap pantang menyerah inilah yang membuat Nabi Musa alaihi salam dan saudaranya Nabi Harun alaihi salam dapat memberikan pelajaran kepada Fir'aun yang masih bersikukuh dengan kekafirannya. Nah, sebagai pelajar, ketika kita diberikan tugas yang sulit oleh guru, maka kita harus buktikan sikap pantang menyerah ini, yaitu dengan tetap semangat mengerjakan tugas sekolah, tidak cepat putus asa dan gampang menyerah, selalu suka bekerja, dan tidak boleh berdiam diri. Adapun manfaat dari sikap pantang menyerah ini, bahwa pantang menyerah akan memberi semangat dalam berusaha, meningkatkan prestasi usaha, dan menunjang keberhasilan usaha. Oleh karenanya, marilah kita tunjukkan sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ingat ya untuk selalu pantang menyerah dalam menghadapi kehidupan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.